Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya, Chef Brian Wicaksono. Nah, ini episode dimana saya mau jawab tantangan pemenang giveaway yang kemarin. Yaitu pemenangnya ada siapa? Ada Ismi Firdaus. Pengen tahu dia senangnya kayak apa? Ya kan? Untuk ngedapetin giveaway-nya, langsung aja kita lihat dulu nih videonya. Ini dia, Ismi Firdaus. Thank you, Chef Brian. Hadiahnya sudah kuterima. Ini bagus banget. Satu set Tupperware Kitchen on the Move. Semoga Chef Brian sehat selalu sekeluarga, terus sukses selalu, makin lancar rezekinya ya Chef. Terima kasih Chef. Waduh, seneng banget ya udah dapat giveaway ya. Nah, buat kalian semuanya, habis ini saya juga akan kasih giveaway yang lebih seru lagi pastinya ya. Dan jumlahnya nggak mungkin satu lagi ya, pasti ada beberapa giveaway yang saya kasih ke kalian. Caranya gampang ya, kalau yang belum subscribe dulu ya. Dan juga kalian bisa nyalakan logo lonceng, kemudian share, like, dan komen. Oke? Nah, tantangannya si Ismi Firdaus adalah membuat masakan dengan 4 bahan utama. Nah, 4 bahan utama itu apa? Ada tepung, telur, dan 2 jenis sayuran. Ada 4 main ingredient. Dan boleh lah ya kalau ngomong 4 ingredient, ada beberapa itu seasoning atau bumbu pelengkap, ya kan? Nah, saya akan jawab tantangan itu. Wih sih, saya cukup sekitar 1-2 hari memikirkan tantangan itu. Saya pengen buat apa sih, tapi yang tidak terlalu menyimpang dengan tema tantangannya. Yaitu saya akan membuat martabak jamur. Woi, martabak jamur karena memakai apa? Memakai tepung, telur, dan juga 2 sayuran. Penasaran kan bumbunya apa aja? Langsung aja kita lihat martabak jamur. Oke, bahan-bahannya ternyata gampang banget sesuai dengan tantangan yang diberikan ke saya. Sekarang saya mau membuat, yang pertama adalah membuat kulit martabaknya. Saya membuat kulit martabaknya secara scratch ya, seperti abang-abang martabak, tetap nanti saya akan lempar, bukan digiling. Seperti itu guys ya. Nah, ini langsung aja saya akan siapkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein tinggi ya, supaya lebih elastis ya untuk kita tarik karena mengandung protein yang bagus sehingga glutennya bisa keluar semuanya. Oke, ini sudah saya bersihkan. Saya pengen bikin adonannya. Adonannya gampang banget. Kita siapkan tepung terigu. Oke, tepung terigunya kita taruh. Ini boleh juga buat yang di rumah kalau punya mixer ya kan, boleh pakai mixer ya. Kalau saya lebih senang memakai cara manual. Nah, kita bikin cekungan di tengah. Kita beri garam. Ini garamnya kurang lebih setengah sendok teh. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sedikit kaldu jamur. Nah, ini kaldu jamur itu aman ya, pengganti MSG. Oke, cukup. Nah, ini saya akan tambahkan 1 butir telur. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita akan aduk dan kita tambahkan air secara perlahan atau dikit demi sedikit. Oke, langsung aja kita bikin. Oke pemirsa, nah ini adonannya udah mulai kali seperti ini, udah nggak lengket lagi di tangan ya kan. Nah sekarang kita akan bikin porsi. Kalau adonan 500 gram biasanya saya bisa menjadi 8 hingga 10 porsi tergantung ukuran martabak yang akan kita bikin. Oke.
Saya akan bagi untuk beberapa porsi di sini seperti ini. Nah, kita udah mempunyai beberapa bagian adonan. Oke, kita folding seperti ini hingga membentuk lingkaran seperti ini. Dan kita gulung-gulung di permukaan meja hingga berbentuk bola seperti ini. Nah, pemirsa, ketika sudah menjadi bola-bola seperti ini, kemudian kita lumuri semua permukaan adonan dengan margarin atau butter ya. Kalau saya menggunakan margarin, ya kan. Nah, ini salah satu teknik ya untuk membuat kulit martabak. Biasanya ada satu teknik lagi yang biasanya umum dipakai masyarakat, yaitu setelah menjadi bola-bola seperti ini kita rendam di dalam minyak goreng dan biarkan semalam, besok baru mulai bisa ditarik ya atau dilebarin. Oke, ini fungsinya sebenarnya sama karena ini permukaan ini kita olesi dengan minyak atau margarin ya. Oke, kita balurkan semua margarin di permukaannya seperti ini. Oke pemirsa, jangan sampai nggak rata ya. Oke pemirsa, nah kita sudah mempunyai beberapa adonan martabak ya kan. Kalau biasanya kalau kita masukkan ke dalam minyak atau kita rendam di dalam minyak itu biasanya semalaman ya, atau kurang lebih 5 sampai 8 jam. Tapi kalau dengan teknik seperti ini kita bisa resting 1 hingga maksimal 2 jam, itu sudah bisa kita jadikan kulit martabak. Oke, sambil ini saya resting, saya mau bersih-bersih dulu, kemudian kita akan membuat fillingnya atau isiannya. Nah, sekarang kita akan membuat isiannya ya pemirsa ya. Caranya gampang banget, kita nyalakan kompornya dulu pastinya. Kalau nggak dinyalain, nggak bisa matang. Nah, selanjutnya kita akan masukkan margarin atau boleh minyak goreng, tapi saya lebih prefer menggunakan margarin, lebih gurih ya pastinya. Oke, kurang lebih 1 sendok makan. Nah, setelah margarinnya sudah panas, kita akan masukkan kurang lebih 1 sendok bawang bombay yang sudah dicincang. Kemudian kita akan masukkan setengah sendok bawang putih yang sudah dicincang juga. Oke, selanjutnya kita tumis-tumis dulu hingga keluar aroma wangi. Oke, nah setelah aromanya udah mulai wangi, kita juga akan tambahkan kurang lebih 1 sendok penuh daun bawang. Nah, sekarang ini tumis-tumis hingga sedikit layu. Kemudian kita akan masukkan jamur champignon yang sudah kita cincang. Nah, jamur champignon ini lebih familiar kalau kita sebutnya jamur kancing segar ya. Oke, nah ini dia. Isinya simpel, 2 sayuran, daun bawang dan juga ada jamur. Enak banget pemirsa. Selanjutnya kita agak sedikit kecilkan api. Kita akan masukkan saus tiram. Oke, saus tiram kita masukkan. Kemudian kecap asin. Kita masukkan. Oke. Selanjutnya ada kecap manis dan juga minyak wijen, kita masukkan semuanya. Jangan lupa seasoning, ada merica dan juga ada kaldu jamur. Oke, kaldu jamurnya kita masukkan. Nah,
kita aduk hingga semuanya merata. Oke, nah ini udah matang ya pemirsa ya. Ini memang untuk isian jamurnya, ini bumbunya sedikit strong karena ini sebenarnya nanti untuk biang atau biang bumbu ketika kita masak martabaknya. Jadi ketika masukin telur mungkin kita cukup tambahkan daun bawang dan juga ada bawang bombay seperti itu. Jadi nggak perlu dikasih bumbu lagi ya atau tambahan lagi kecuali memang dirasa perlu. Oke, nah kita udah matang, kita matikan apinya. Nah ini untuk isian jamurnya kan saya dinginkan terlebih dahulu ya, karena nanti ketika kita masukkan ke dalam telur mentah itu posisinya sudah harus dingin. Nah setelah ini kita akan membuat kulitnya, baru kita masak martabaknya. Oke? Nah, bahan-bahan untuk membuat martabaknya sudah lengkap ya. Kita udah masak kulitnya, kemudian kita isiannya sudah kita masak. Selanjutnya kita tinggal bikin kulit martabaknya. Nah, ini udah lempar-lempar nih nanti kita ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau nyalakan kompor dulu. Tapi kita menggunakan api kecil dulu, jangan terlalu besar. Oke, kita beli minyak goreng. Oke, cukup, jangan terlalu banyak ya. Nah, untuk martabak sendiri nanti kulitnya ketika sudah lebar kita taruh ke atas fry pan, tapi minyaknya jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti bisa langsung gosong atau langsung kering. Jadi ini saya akan set untuk api yang super kecil. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adegan pertama. Asik, adegan. Oke, kita akan pecahkan 2 telur ya untuk adonan pertama. Nanti mungkin bisa bikin beberapa sekaligus ya langsung, tapi saya mau menggunakan 2 atau 3 telur ayam. Oke, nah biasanya kalau martabak telur ya itu bisa menggunakan campuran telur bebek. Tapi kali ini bebek saya tidak bertelur, jadi saya menggunakan ayam aja. Oke, mungkin saya akan kasih 3. Oke. Nah, setelah telur ayam sudah kita pecahkan, kemudian kita beri isian jamurnya. 3 telur ayam saya akan kasih kurang lebih 3 sendok isian. 3 sendok isian, kemudian kita tambahkan daun bawang 2 sendok. Seperti ini. Bawang bombay cincang kita masukkan kurang lebih sekitar 1 sendok. Oke, saya akan aduk dengan menggunakan garpu karena lebih gampang ya pemirsa ya kalau kita mengaduk dengan garpu. Oke, saya akan siapkan meja saya bersihkan dulu ya kan. Nah, biasanya kalau kita bikin adonan seperti itu kita kasih tepung kan ya. Kalau ini berbeda, saya akan tambahkan sedikit minyak goreng pada meja saya yang sudah saya bersihkan. Oke, seperti ini. Saya akan patahkan. Supaya apa? Supaya adonannya bisa kita pipihkan dengan mudah. Oke, saya akan ambil 1 adonan. Nah, ini kita pipihkan dulu seperti ini. Kita tarik. Nah, kita lebarkan secara manual seperti ini. Oke. Nah, ini saat-saat dimana saya sebenarnya deg-degan ya, bisa atau enggak saya. Oke. Nah, ini saya ada tips. Seumpama kita menemukan lubang sobek seperti ini ya, jangan langsung diulang karena kalau semuanya sudah bagus, ini cukup kita cubit seperti ini, kita tekan, kita lakukan sampai adonannya menjadi lebar.
seperti ini. Nah, ketika sudah lebar, kalau kita pengen bikin martabak yang besar ya kan, ini adonannya porsinya agak kita sedikit besarkan. Tapi kali ini saya akan bikin martabak mini ya, jadi tidak terlalu besar. Oke, pemirsa. Nah, ini sudah tipis seperti ini ya. Kita bisa lihat, kita angkat pelan-pelan ya. Kita angkat pelan-pelan, kita masukkan ke atas frying pan. Oke, pelan-pelan seperti ini, seperti ini. Oke, nah ini nggak apa-apa. Ini kita masukkan seperti ini. Kemudian kita aduk lagi sebelum kita masukkan. Tapi ini jangan semua, ini bisa jadi beberapa. Oke, kita beri kurang lebih 4 hingga 5 sendok makan. Oke, seperti ini. Kita boleh gedein tapi sedikit aja kompornya. Oke, kita gedein dikit. Nah, kita tunggu kulitnya, bagian luarnya agak sedikit terpanggang minyak ya. Oke, kemudian kita akan lipat seperti ini. Kita jadi 4 bagian. Oke, terakhir, lipatan terakhir. Oke, seperti ini ya pemirsa. Nah, biasanya kalau sudah dilipat seperti ini, kita boleh sedikit gedein apinya, tapi jangan terlalu besar. Kemudian kita bisa siramkan minyak gorengnya di atas permukaan martabak seperti ini. Oke, setelah kita siram-siram seperti ini, pemirsa, kita akan balik martabaknya secara perlahan seperti ini. Wow, warnanya cakep banget ya, kayak masak. Alah, dipuji sendiri. Ya, tapi tetap kita akan siram-siramkan martabaknya dengan minyak panas seperti ini ya. Oke, warnanya sisi sebelah sini, sisi sebelah sini, kemudian sisi samping-samping sudah mulai rata ya pemirsa ya. Tapi saya punya satu tips ya, kalau kita bikin martabak seperti ini, jangan terlalu panas apinya. Karena apa? Karena nanti biasanya kulitnya sudah gosong tapi telur bagian dalamnya kurang matang seperti itu ya. Oke, ini satu sudah matang, tapi saya akan bikin beberapa martabak ya. Oke, saya akan tiriskan terlebih dahulu. Oke, saya akan bikin beberapa martabak lagi, karena orang rumah pasti nggak mungkin cukup kalau satu ya. Ini yang kedua, saya mau potong sekaligus ya. Nanti yang satu juga saya akan potong. Ini yang saya paling suka adalah permukaan kulitnya. Kita dengerin nih. Wow, kan crispy banget ya kan. Pengen tahu dalamnya seperti apa? Kita langsung potong ya. Panas. Kita akan potong jadi 4 ya. Seperti ini. Wah, enak banget nih pemirsa ya. Oke, yang satunya saya juga akan potong. Ini sama. Ini juga crispy. Oke, pemirsa. Ini akan saya susun martabak jamurnya. Aromanya sungguh menggoda iman ya. Karena ini enak banget nih. Oke,
saya sedikit bersihkan. Oke, nah selanjutnya saya mau beri saus cocolan. Sebenarnya boleh kita biasanya ada cuko gitu ya, kayak kuahnya itu boleh dikasih, ada acar seperti itu ya. Ini untuk pendampingnya saya akan beri saus Bangkok ya kan. Kemudian kalau pengen cabai rawit hijau saya juga kasih. Sempurna sekali nih pemirsa. Wah, akhirnya sudah jadi deh martabak jamur spesial ala Chef Brian Wicaksono. Ini dia. Wah, akhirnya martabaknya sudah jadi nih pemirsa. Tapi saya masih punya PR karena saya mau bikin ini semuanya ya kan. Jadi banyak banget ya. Ternyata adonan 500 gram tepung ya kan. 3 telur ya, ini masih sisa 3 butir telur. Ini kurang lebih bisa jadi 1 martabak lagi ya. Oke, ini saya akan bagi-bagikan ke teman-teman semuanya, ke tetangga juga ya. Jadi masih banyak banget porsinya. Oke, ya udah deh, saya harus undur diri ya karena saya mau masak lagi. Tapi sebelum saya undur diri, saya mau ingetin buat kalian semuanya untuk subscribe YouTube channel saya yang belum ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan logo loncengnya, share, komen, dan like video-video saya ya. Dan nantikan video-video masak ataupun jalan-jalan ataupun kuliner lainnya yang akan datang pasti akan lebih seru lagi. Oke, saya harus pamit. Saya Chef Brian Wicaksono undur diri. Bye-bye.